Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indrawan Saputra Ramadan dari Prodi Teknik Informatika kelas A 2021 dengan NIM 0210404006. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh studi kasus yang dimana di dalamnya terdapat proses simulasi data Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah definisi dari simulasi Monte Carlo ini, tantangannya, dan langkah-langkah beserta penerapan pada suatu studi kasus. Definisi simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah suatu metode statistik dengan tipe simulasi probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah kompleks berdasarkan variabel acak yang dikumpulkan dari data lampau dengan sampling dari proses random atau dari bilangan acak sebagai inputnya. Tantangan simulasi Monte Carlo antara lain, kualitas input data sangat mempengaruhi hasil, membutuhkan iterasi besar yang memakan waktu. Jadi iterasi ini adalah suatu proses yang dilakukan berulang-ulang untuk mencapai suatu hasil. Sulit menginterpretasikan hasil probabilistik atau hasil peluang atau kemungkinan. Dan yang keempat, ketergantungan pada distribusi probabilitas atau peluang yang tepat. Langkah-langkah simulasi Monte Carlo. 1. Definisi masalah. 2. Membuat model matematika. 3. Menentukan distribusi input. 4. Menghasilkan bilangan acak. 5. Simulasi iterasi atau simulasi proses yang berulang-ulang. 6. Analisis hasil. Dan yang ketujuh, validasi model. Kemudian selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan studi kasus yang di dalamnya terdapat proses simulasi Monte Carlo. Jadi, di sini saya mengangkat studi kasus tentang data penjualan laptop di sebuah toko elektronik selama 200 hari ke belakang. Data-data ini berjumlah 200 yang terdiri atas jumlah permintaan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 selama 200 hari ke belakang setiap harinya. Kita lihat data terendahnya adalah 0 dan data tertingginya adalah 7. Nah, untuk mensimulasikan data-data ini ke dalam simulasi Monte Carlo, kita perlu membuat sebuah tabel bantuan. Tujuan dari simulasi Monte Carlo pada studi kasus ini yaitu untuk melihat atau memprediksikan, misalnya dalam 10 hari ke depan, berapa jumlah permintaan atas laptop yang bisa diprediksi, sehingga toko bisa bersiap dalam melakukan persediaan barang. Langkah pertama yaitu kita membuat sebuah tabel bantuan yang dimana di dalamnya terdapat header berupa jumlah permintaan, frekuensi, probabilitas, frekuensi kumulatif, dan range bilangan random. Di sini ada tabel bantuan yang berisi jumlah permintaan berdasarkan dari data penjualan laptop selama 200 hari ke belakang ini, yang dimana
jumlah permintaannya yaitu 0 sampai dengan 7. Di sini, yang pertama, kita akan menghitung frekuensi jumlah permintaan 0 sampai 7 dari 200 data yang ada di samping ini. Kita mulai pada frekuensi jumlah permintaan 0. Kita sebenarnya bisa menghitung manual, akan tetapi pasti akan memakan lebih banyak waktu. Dan di dalam Microsoft Excel ini, kita bisa menggunakan sebuah formula yang dapat memudahkan kita untuk menghitung segala jenis persamaan matematika. Kemudian untuk menghitung frekuensi jumlah permintaan 0 ini, yaitu kita menggunakan formula CONIF. Caranya yaitu kita tinggal mengetik sama dengan CONIF, buka kurung, kita blok range datanya. Atau kita blok seluruh datanya. Lalu kita kunci dengan menekan F4 agar supaya nanti ketika kita drag ke bawah atau kita tarik ke bawah, range data ini tidak berubah. Setelah dikunci, kita menekan titik koma. Atau kita bisa juga menekan koma, yang dimana kita menyesuaikannya saja dengan perintah yang ada pada laptop kita. Di sini perintahnya menggunakan titik koma, kemudian kriterianya. Kriterianya di sini kita mengklik kolom 0 ini. Kita pilih 0 untuk kriteria jumlah permintaan, karena yang akan dihitung adalah jumlah permintaan 0. Setelah itu, kita balas kurung, kemudian tekan enter. Dan frekuensi dari jumlah permintaan 0 akan muncul, yaitu sebanyak 22 dari range data yang terdapat pada tabel di samping ini. Di sini terdapat 22 jumlah permintaan 0. Kemudian untuk selanjutnya pada jumlah permintaan 1, karena kita sebelumnya menginputnya menggunakan formula Excel, maka untuk data-data selanjutnya sampai dengan jumlah permintaan 7, kita tinggal drag ke bawah atau kita mengklik 2 kali pada sudut kolom ini, dan nantinya akan otomatis terisi seperti ini. Dan di sini dapat kita lihat frekuensi dari jumlah permintaan 0 yaitu 22, frekuensi jumlah permintaan 1 yaitu 31, frekuensi jumlah permintaan 2 yaitu 17, frekuensi jumlah permintaan 3 yaitu 30, dan seterusnya sampai frekuensi jumlah permintaan 7 yaitu 29 yang berdasarkan pada range data ini. Kemudian untuk jumlah, di sini kita menggunakan formula Excel yaitu sum, sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok range frekuensi data ini, kemudian balas kurung dan tekan enter. Dan jumlah datanya di sini akan muncul berjumlah 200 data. Langkah selanjutnya yaitu menghitung probabilitas. Cara menghitung probabilitas yaitu dengan membagi masing-masing frekuensi
dengan jumlah total frekuensi dengan menggunakan formula yaitu sama dengan buka kurung frekuensi untuk jumlah permintaan yaitu ini, kemudian dibagi dengan 200 karena 200 merupakan total datanya. Total datanya itu ada 200. Kemudian balas kurung dan tekan enter. Lalu kemudian tinggal kita drag ke bawah dan akan muncul nilai probabilitasnya yang otomatis terisi dan didapatkan probabilitas atau peluang permintaan 0 yaitu bernilai 0,11%, 1 bernilai 0,16%, 2 yaitu 0,09%, 3 yaitu 0,15%, sampai jumlah permintaan 7 bernilai probabilitas 0,15%. Untuk membuatkan grafiknya yang dapat memudahkan kita dalam membaca datanya, kita bisa memblok kolom jumlah permintaan dan kolom frekuensi. Kemudian kita pilih menu insert dan pada menu chart ini kita pilih model chart yang akan kita gunakan. Kita pilih chart yang berbentuk batang, kemudian oke. Di sini kita bisa mengatur bagaimana model chartnya sesuai keinginan kita. Ya, saya memilih ini. Kemudian chart ini bisa kita sesuaikan di sini. Di sini adalah jumlah permintaan, dan di sini adalah frekuensi. Jadi manfaat dari pembuatan chart atau diagram batang ini yaitu untuk memudahkan kita untuk membaca data-data yang ada pada tabel ini. Kemudian selanjutnya menghitung frekuensi kumulatif. Cara menghitung frekuensi kumulatif yaitu dengan menambahkan nilai probabilitas yang sekarang dengan nilai kumulatif sebelumnya. Untuk data pertama, nilainya sama dengan nilai probabilitas yang pertama karena nilai frekuensi kumulatifnya belum ada. Kita bisa menginputnya dengan sama dengan dan mengklik kolom data probabilitas yang pertama dan tekan enter. Kemudian untuk data frekuensi kumulatif yang kedua, kita memasukkannya sama dengan probabilitas yang ada di samping atau data kedua dari probabilitas ditambah dengan data frekuensi kumulatif sebelumnya atau data frekuensi kumulatif yang pertama atau sebelumnya.
Lalu setelah itu kita tekan enter. Lalu kemudian ini bisa kita drag atau tarik turun ke bawah sehingga data selanjutnya otomatis akan terisi karena kita mengisinya dengan menggunakan sebuah formula. Nah, dan ini didapatkan sebuah frekuensi kumulatif peluang permintaan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, di mana frekuensi kumulatif jumlah permintaan 0 yaitu sebesar 0,11%. Kemudian untuk frekuensi kumulatif jumlah permintaan 1 yaitu sebesar 0,27%. Frekuensi kumulatif jumlah permintaan 2 sebesar 0,35%. Dan frekuensi kumulatif yang ketiga sebesar 0,50%. Untuk frekuensi kumulatif jumlah permintaan 7 sebesar 1%. Untuk frekuensi kumulatif ini, kita harus pastikan hasil akhirnya adalah 1 untuk memudahkan kita dalam menghitung range bilangan randomnya sekitaran 0 sampai 100 angka. Kemudian untuk membuat grafiknya, kita tinggal memblok atau memilih kolom jumlah permintaan dan menahan kontrol dan memilih atau memblok kolom probabilitas. Kemudian selanjutnya kita klik insert dan pilih menu chart, dan selanjutnya kita pilih model chart atau diagramnya seperti apa. Kemudian kita ganti model chartnya. Yang nantinya dapat memudahkan kita dalam membaca tabelnya. Nah, ini untuk probabilitas dan jumlah permintaan. Kemudian selanjutnya, untuk membuat grafik dari frekuensi kumulatif, caranya seperti tadi, yaitu kita tinggal memblok jumlah permintaan, kemudian klik dan tahan kontrol, dan blok pada kolom frekuensi kumulatif. Setelah itu kita klik menu insert dan pilih menu chart. Yang selanjutnya kita pilih model diagramnya, yaitu model diagram atau chart batang. Kita klik OK. Dan di sini telah muncul atau telah jadi diagram dari frekuensi kumulatif. Fungsi atau manfaat dari chart atau diagram ini yaitu untuk memudahkan kita dalam membaca data-data yang ada pada tabel jumlah permintaan ini, pada tabel simulasi data penjualan laptop ini. Selanjutnya di sini ada kolom range bilangan random atau kolom interval random number. Pada kolom ini disesuaikan sebuah bilangan interval berdasarkan nilai frekuensi kumulatif yang ada di samping. Kemudian kita mulai pada frekuensi kumulatif 0,11. Karena frekuensi kumulatifnya 0,11, maka interval random numbernya atau range bilangan randomnya kisaran 0 sampai 11.
Lanjut. Kemudian untuk frekuensi kumulatif yang kedua 12 sampai 27. Pada saat pengisian data atau nilainya berubah, maka kita harus menambahkan tanda petik di awalnya. Kemudian kembali menuliskan isi datanya. 12 sampai 27. Kemudian enter. Kemudian selanjutnya 28 sampai 35. Enter. Selanjutnya yaitu 36 sampai 50. Enter. Dan yang terakhir untuk frekuensi kumulatif jumlah permintaan 7 yaitu 87 sampai 100. Kemudian tekan enter. Oke, jadi ini range bilangan random atau interval random number yang nantinya akan kita gunakan atau dijadikan sebagai patokan untuk mensimulasikan berapa jumlah permintaan yang harus dipersiapkan. Kemudian selanjutnya terdapat tabel untuk memprediksi permintaan laptop di 10 hari berikutnya. Berarti 1, 2, 3, 4, dan tinggal kita tarik sampai 10. Kemudian kita bold dan buat center. Untuk mensimulasikan ke dalam 10 hari ke depan atau 10 hari berikutnya, berapa kira-kira permintaan untuk penjualan laptop yang akan terjadi. Di sini header tabelnya yaitu berupa simulasi per hari, simulasi setiap hari, kemudian nilai random atau nilai acak. Nilai acak ini kemudian dikali 100 dan penjualan laptop atau simulasi yang dicocokkan dengan interval random number nantinya. Nah, di sini untuk mengisi nilai random ini saya sudah menyiapkan tabel nilai random sebagai tempat untuk membangkitkan atau memanggilnya. Karena bilangan atau angka random ini berubah-ubah tergantung dari cara kita dalam memproses sebuah nilai. Nah, di sini kita bisa membangkitkan nilai random dengan menggunakan formula Microsoft Excel, yaitu sama dengan run. Buka kurung, tutup kurung atau kurung kosong. Kemudian tekan enter. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal drag ke bawah dan di sini akan otomatis muncul bilangan atau angka acaknya. Dari tabel ini kemudian angka acaknya kita copy dan paste values ke dalam nilai random value pada tabel prediksi permintaan laptop ini atau tabel rujukan simulasi 10 hari ke depan. Kita ambil datanya sebanyak 10. Kemudian kita copy dan paste ke sini atau tempel ke sini. Di sini kita menggunakan paste values agar supaya ketika setelah kita tempel datanya tidak berubah-ubah meskipun kita melakukan sebuah proses perhitungan. Kita paste values. Nah, di sini kita sudah mendapatkan angka atau bilangan random, angka atau bilangan acak. Langkah selanjutnya yaitu mengalihkan masing-masing nilai random value ini dengan angka atau bilangan 100 agar nilainya tidak berbentuk
desimal dengan menggunakan formula sama dengan nilai random value yang pertama dikalikan 100. Kemudian tekan enter. Kemudian selanjutnya di sini kita menariknya ke bawah atau drag ke bawah. Dan ini akan otomatis mengubah semua nilai random value yang tadinya desimal menjadi ke bilangan asli. Setelah itu, karena bilangan randomnya sudah ada, langkah terakhir adalah membuat fungsi logika untuk simulasi pengambilan keputusan ketika angka random 15 atau 86 atau 60, maka jumlah permintaan atau penjualan laptop itu berapa. Patokannya itu adalah interval random number atau range bilangan random yang ada pada tabel sebelumnya. Patokannya adalah ini. Di sini kita ketikkan sebuah formula dari Microsoft Excel, yaitu sama dengan if buka kurung nilai random yang telah kita masukkan ke dalam tabel prediksi permintaan yang telah kita kalikan 100, yaitu 15. Kemudian selanjutnya lebih kecil sama dengan ini 11, maka hasil jumlah permintaannya yaitu 0. Kemudian selanjutnya, kondisi selanjutnya if buka kurung R24 lebih kecil sama dengan 27, maka hasilnya adalah 1. Kondisi selanjutnya if buka kurung 15 lebih kecil sama dengan 35, maka hasilnya adalah 2. Misalnya if buka kurung nilai random pertama lebih kecil sama dengan 50, maka hasilnya adalah 3. Kemudian selanjutnya if buka kurung nilai random pertama lebih kecil sama dengan 60, maka hasilnya adalah 4. Kemudian selanjutnya kondisi selanjutnya if buka kurung nilai random value yang pertama lebih kecil sama dengan 72, maka hasilnya atau jumlah permintaannya adalah 5. Kemudian kondisi selanjutnya, jika nilai random yang pertama ini lebih kecil sama dengan 86, maka hasilnya adalah 6. Ini kita berpatokan pada range bilangan random yang ada di sini pada sebelah kanan ini. Yang terakhir atau kondisi ketujuh yang langsung pasti muncul adalah hasil 7. Jadi untuk kondisi yang terakhir ini tidak usah kita masukkan kondisinya, langsung akibatnya saja, yaitu 7.
Karena maksudnya 7 ini selain dari ke-6 kondisi ini, maka akibatnya adalah 7 sebagai hasil jumlah permintaannya. Kemudian selanjutnya, tutup kurung sesuai banyaknya kondisi. Dan setelah itu, kita tekan enter. Nah, ini kenapa di sini bernilai 1? Karena range bilangan random dari 15 ini berada di rentang 12 sampai 27. Makanya di sini penjualan laptop dalam simulasinya bernilai 1 sesuai dengan tabel ini. Di sini kita tinggal drag ke bawah menyesuaikan dengan jumlah hari atau simulasi harinya. Nah, di sini akan otomatis muncul prediksi penjualan laptop atau simulasinya. Nah, di sini menunjukkan ketika angka random 86, maka jumlah permintaan penjualan laptopnya yaitu 6. Karena 86 ini berada di rentang 73 sampai 86. Maka nilai atau jumlah permintaannya adalah 6. Di sini kita hitung jumlah totalnya dengan menggunakan formula sum. Sama dengan sum buka kurung range datanya. Balas kurung dan enter. Kemudian untuk rata-ratanya diperoleh. Jumlah total ini kita bagi 10 sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4. Jadi toko ini bisa mensimulasikan untuk 10 hari ke depan itu jumlah permintaan yang muncul sebanyak 4 permintaan penjualan laptop per harinya. Sehingga toko bisa bersiap-siap untuk melakukan persediaan stok barang atau produknya. Jadi jumlah permintaan penjualan laptop yang diterima oleh toko ini dalam 10 hari ke depan yaitu sekitar 4 unit laptop. Jadi, jumlah permintaan penjualan laptop yang diterima oleh toko ini dalam 10 hari ke depan yaitu sekitar 4 unit laptop per harinya. Yaitu sekitar 4 unit laptop per harinya. Sekian tugas mata kuliah Big Data yang mengangkat sebuah studi kasus dengan menggunakan simulasi data Monte Carlo. Jika ada kesalahan baik kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.